Selamat datang di kuliah online Etika Profesi. Kali ini kita bahas tentang organisasi dan kode etik profesi di bidang T. Seperti yang sudah kita bahas, bahwa sebuah profesi itu memiliki tujuan untuk memenuhi tanggung jawabnya dengan standar profesional tinggi sesuai bidangnya, kemudian mencapai tingkat kinerja yang tinggi dengan orientasi kepada kepentingan publik. 4 hal yang mendasari pentingnya atau diperlukannya profesi. Yang pertama adalah kredibilitas, kepercayaan ya, kemudian eksistensi, kredibilitas itu, kemudian profesionalisme, kualitas jasa yang disampaikan oleh pemegang profesi, dan kepercayaan. Kredibilitas, masyarakat membutuhkan kredibilitas informasi dan sistem informasi yang dimiliki sebuah profesi. Jadi organisasi itu membuat para pemakai profesi itu dapat menjamin kompetensi dari para pemilik profesi. Kemudian profesionalisme, diperlukan individu yang dengan jelas dapat diidentifikasikan oleh pemakai jasa sebuah profesi sebagai profesional di bidangnya. Kualitas jasa, adanya keyakinan bahwa semua pelayanan yang diberikan pelaku profesi memenuhi standar kinerja yang tinggi. Kemudian yang keempat adalah kepercayaan. Memakai jasa sebuah profesi harus yakin bahwa terdapat kerangka etika profesional yang melandasi pemberian jasa tersebut, sehingga menimbulkan kepercayaan yang tinggi. Profesional, sebuah profesi, jadi untuk mencapai profesionalisme perlu sebuah proses profesional. Di antaranya munculnya asosiasi informasi, kemudian identifikasi dan adopsi terhadap ilmu pengetahuan tertentu. Para praktisi akan terorganisasi secara formal pada suatu lembaga. Demikian, ketika proses profesional ini sudah dilaksanakan, diharapkan para pemilik profesi itu akan bertindak secara profesional. Mengapa organisasi profesi sangat diperlukan? Yang pertama, untuk memenuhi kredibilitas, profesionalisme, kualitas jasa, dan kepercayaan. Nah, ini yang sebelumnya sudah kita bahas ya, 4 faktor penting diperlukannya sebuah organisasi profesi. Yang kedua, mengatur dan melakukan standarisasi terhadap keprofesian. Dengan adanya organisasi profesi, tentunya para pemakai profesi tersebut merasa yakin bahwa tindakan dilakukan oleh pemegang profesi akan bertanggung jawab dan profesional ya. Nah, ada fungsi pokok organisasi profesi. Yang pertama, mengatur keanggotaan organisasi. Yang kedua, membantu anggota untuk dapat terus memperbarui pengetahuannya sesuai perkembangan teknologi. Yang ketiga, menentukan standarisasi pelaksanaan sertifikasi profesi bagi anggotanya. Jadi di keanggotaan organisasi profesi ini memastikan bahwa anggotanya yang sesuai dengan profesi ini itu pasti sudah memiliki sertifikasi profesi. Artinya apa? Kemampuan yang dimiliki oleh para anggota tersebut itu sudah
sesuai standar, artinya kompetensinya bisa terjamin karena adanya sertifikasi profesi tersebut. Yang keempat, membuat kebijakan etika profesi yang harus diikuti oleh semua anggota. Yang kelima, memberi sanksi bagi anggota yang melanggar etika profesi. Nah, apa saja organisasi profesi di Indonesia? Ini semua ya. Untuk yang non-TI seperti ada Ikatan Dokter Indonesia, ada Ikatan Akuntan Indonesia, ada Persatuan Insinyur Indonesia, ada Ikatan Ahli Informatika Indonesia, ada Ikatan Sarjana Farmasi Indonesia dan sebagainya. Seperti wartawan di sini, jurnalis sama PWI, guru ada PGRI, ada asosiasi dosen, ada asosiasi juga dari lembaga ya, organisasi yang di dalamnya tentunya beragam profesi seperti ada Aptikom, ada pengusaha jasa internet misalkan ya. Nah, di sini akan kita bahas yang organisasi profesi TI di Indonesia. Yang pertama IPKIN, Ikatan Pengguna Komputer Indonesia, yang selanjutnya berubah menjadi Ikatan Profesi Komputer dan Informatika Indonesia. Yang kedua IAII, Ikatan Ahli Informatika Indonesia. Tujuan IPKIN yaitu meningkatkan pemanfaatan dan pengembangan teknologi komputer dan informatika di Indonesia guna menunjang pembangunan nasional serta berperan sebagai wadah komunikasi, konsultasi, dan koordinasi antar anggota. Jadi di sini menghimpun para pemakai awalnya ya, juga termasuk para profesional di bidang TI. Ada beberapa jenis keanggotaan, bisa yang latar belakangnya TI, bisa yang tidak, bisa yang kompeten, jadi memiliki sertifikasi, itu di IPKIN ya. Nah, sekarang kita bahas tentang awal mulanya IPKIN, di mana untuk organisasi IPKIN awalnya itu kan pengguna komputer ya, Ikatan Pengguna Komputer. Nah, selanjutnya dengan berkembangnya teknologi dan mulai banyaknya pemakaian berbasis TI, itu IPKIN memiliki keterkaitan dengan berbagai departemen atau lembaga atau instansi ya, seperti di sini ada Depnaker, Depdikbud, Deperin ya, perindustrian, pendidikan, tenaga kerja, karena hubungannya dengan kompetensi ya dan keahlian SDM. Kemudian dengan lembaga sertifikasi ya, mengikuti ujian sertifikasi. Nah, pelaksananya ini adalah lembaga sertifikasi. Kalau sekarang ada BNSP ya, Nasional Sertifikasi Profesi. Kemudian ada badan penguji, panitia persiapan ujian, dan untuk yang sudah memiliki sertifikat mungkin perlu resertifikasi. Nah, untuk memperoleh sertifikasi itu biasanya diselenggarakan oleh berbagai lembaga pelatihan. Jadi nah, lembaga ini juga harus terakreditasi sehingga SDM yang dihasilkan itu bisa dijamin keprofesiannya. Nah, selanjutnya IPKIN yang mulai berdiri tahun 74 itu sudah tidak terlihat ya, baik dalam websitenya maupun secara fisik. Nah, yang ada adalah IPKIN yang ada saat ini adalah IPKIN dari Sumatera Utara,
yaitu Ikatan Profesi Komputer Informatika Indonesia. Jadi tidak hanya pengguna saja, jadi keprofesiannya ya. Ada beberapa persyaratan untuk jadi anggota, ya harus buat akun dulu. Nah, bentuknya tampilan websitenya seperti ini. Jadi setelah memiliki akun, nanti kita bisa berkomunikasi dengan sesama anggota ya. Nah, tujuan IPKIN Sumut ini ya tentunya melanjutkan IPKIN yang pertama kali yang terbentuk tahun 74 ya, dan 79 mulai aktifnya. IPKIN adalah sebuah organisasi profesi yang menghimpun para pemakai komputer dan memperkenalkan komputer secara intensif ke masyarakat. Nah, tahun 79 ini organisasi IPKIN melakukan kegiatan konferensi komputer nasional yang pertama. Kalau dengan dukungan media saat itu yaitu Info Komputer. Nah, organisasi TI di Indonesia memiliki fungsi menyelenggarakan dan atau ikut serta dalam kegiatan ilmiah, kemudian menghimpun, mengelola dan mengembangkan bahan perpustakaan, menerbitkan buletin IPKIN, buku, makalah, dan lain-lain, mengadakan kerjasama dengan organisasi sejenis, dan menyelenggarakan usaha-usaha lainnya yang dianggap perlu. Ya, untuk keanggotaan, anggota biasa, perorangan, dan telah menyelesaikan pendidikan dalam bidang komputer dan berpengalaman kerja dalam bidang komputer. Anggota muda yang tidak termasuk pada anggota biasa, tapi pekerjaan dan hobinya pada bidang komputer dan informatika. Mungkin latar belakangnya tidak harus berpendidikan keinformatikaan atau bidang komputer ya. Anggota kehormatan yaitu anggota masyarakat yang dinilai memberikan kontribusi kepada tujuan IPKIN. Jadi ini yang memiliki sertifikasi. Yang kedua adalah IAII atau Ikatan Ahli Informatika Indonesia. Ini organisasi profesi yang non-profit ya, tidak mengutamakan keuntungan, yang menghimpun ahli-ahli informatika Indonesia dalam satu wadah untuk bersatu padu untuk meningkatkan daya saing Indonesia melalui keahlian dan profesi informatika seperti computing, rekayasa perangkat lunak, sistem informasi, TI, sistem atau teknik komputer, manajemen, dan tata kelola teknologi informasi. Nah, kode etiknya meningkatkan martabat, peran, dan kemakmuran Indonesia melalui keahlian dan profesi informatika. Ada 3 norma umum di IAII, yaitu norma sopan santun, norma hukum, dan norma moral. Norma sopan santun menyangkut pola perilaku dan tata cara lahiriah manusia untuk pergaulan sehari-hari, atau norma etiket ya, sopan santun sehari-hari, seperti ya ke sesama, ke yang lebih tua atau yang dituakan dan sebagainya. Yang kedua adalah norma hukum, adalah norma yang keberlakuannya dituntut secara tegas demi keselamatan dan kesejahteraan manusia. Jadi artinya yang dianut kode etik di IAII adalah sesuai peraturan dan undang-undang yang berlaku di Indonesia. Yang ketiga, norma moral, menyangkut sikap dan perilaku manusia sebagai manusia, menyangkut baik buruk, adil dan tidaknya tindakan dan perilaku manusia. Nah, logonya seperti ini, semboyan noblesse oblige, yang artinya bersama kehormatan adalah tanggung jawab. Ya. Kemudian ada lagi AISINDO, yaitu Asosiasi Sistem Informasi Indonesia, yang berbadan hukum yayasan, yang merupakan organisasi sosial profesi, sifatnya non-profit. Nah, kalau ini yang tertarik ke sistem informasi, ada situsnya ya, ini
Jadi kalau mau jadi anggota tinggal daftar. Nah, untuk keanggotaan itu biasanya berlaku periodenya untuk sekian tahun ya, dengan membayar iuran anggota pada saat awal. Nah, selanjutnya beberapa organisasi lain yang berkembang di Indonesia, seperti ada Indonesia Internet Society, bergerak di bidang infrastruktur informasi dan industri TI. Ini khusus yang masyarakat internet ya. Ini. Kemudian ada kelompok pemakai Oracle, ada juga komunitas outsource, ada juga Kesini, kumpulan Networker, ada juga Delphi, komunitas pengguna bahasa Delphi, ada juga yang Java, ada juga yang Python. Jadi forum-forum seperti itu juga bisa termasuk ke organisasi, tapi ada yang sifatnya berbadan hukum, ada yang tidak ya. Kemudian ada juga yang berhubungan dengan jaringan Cisco, kelompok studi pemakai khusus Cisco. Ada programmer online, komunitas para programmer Indonesia. Jadi organisasi ini ada yang berbadan hukum, ada yang tidak. Keutamaannya kalau berbadan hukum tentunya lebih formal ya, perbedaannya dengan yang tidak berbadan hukum. Nah, setiap organisasi tentunya memiliki kode etik profesi, kode etik ya, kode etik organisasi yang mengacu ke kode etik profesi. Apa sih kode etik itu? Berasal dari kata kode yang diartikan kumpulan sandi, buku, undang-undang, dan kata yang disepakati dalam lalu lintas telegrafi. Tuh, kalau kode ya, jadi kode itu bisa bentuk sandi, buku, atau juga aturan. Etik dari bahasa Prancis etik, Latin etika, Yunani ethos, merupakan moral filosofi, ajaran kesusilaan ilmu tentang apa yang baik dan buruk, tentang hak dan kewajiban. Jadi kode etik ini adalah sistem norma, nilai, dan aturan profesional tertulis yang secara tegas menyatakan apa yang benar dan tidak benar bagi profesional yang menjadi anggota sebuah organisasi profesi tersebut. Nah, jadi kode etik ini hanya berlaku di organisasi tertentu ya. Jadi tiap organisasi profesi pasti memiliki kode etik ya, satu sama lain beda. Prinsip dasarnya kode etik itu ada prinsip dasar teknis, yaitu anggota mempunyai kewajiban untuk melaksanakan penugasan dari penerima jasa selama penugasan tersebut sejalan dengan prinsip integritas. Kemudian ada prinsip kompetensi. Setiap anggota mempunyai kewajiban mempertahankan pengetahuan dan keterampilan profesional. Jadi kemampuan dari pemilik profesi ya, kompetensi, kemampuan, keahlian. Yang ketiga, prinsip tanggung jawab profesi. Ya harus bertanggung jawab penuh terhadap setiap pekerjaan atau jasa profesional. Yang keempat, prinsip kepentingan publik. Nah, setiap anggota berkewajiban memberikan jasa profesionalnya dalam rangka pelayanan pada publik. Jadi tidak mementingkan diri sendiri, ya. Jadi mementingkan kepentingan masyarakat dulu, ya, seperti yang diterapkan di prinsip keprofesian. Prinsip integritas. Pelaku profesional harus menjunjung nilai tanggung jawab profesional dengan integritas tinggi untuk meningkatkan kepercayaan publik yang menggunakan jasa profesionalnya. Yang keenam, harus objektivitas ya. Objektivitas, pelaku harus mengesampingkan kepentingan pribadi. Kemudian prinsip kerahasiaan, anggota harus menghormati kerahasiaan informasi yang diperoleh selama melakukan jasa profesional dan tidak boleh mengungkapkan informasi tersebut tanpa persetujuan organisasi.
Nah, ini maksudnya di sini adalah kerahasiaan informasi yang dimiliki oleh organisasinya ya. Ya, seperti misalkan dari mana dana diperoleh, kemudian bagaimana cara meningkatkan kompetensi. Nah, itu hanya untuk kalangan organisasi profesi tersebut. Tuh. Yang selanjutnya adalah prinsip perilaku profesional. Anggota harus berperilaku yang baik dan menjauhi tindakan yang dapat mendiskreditkan profesi. Nah, beberapa poin penting untuk etika profesi yang diambil dari kode etik ilmuwan adalah yang pertama, kewajiban pelaku profesi terhadap ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah, kewajibannya diantaranya mengembangkan ilmu pengetahuan, harus jujur, dan hasil yang dicapai dari upaya pengembangan iptek harus diumumkan. Jadi kalau dia menemukan sesuatu hal yang baru berhubungan dengan penelitian, nah itu harus diumumkan secara terbuka supaya diakui atau dikaji oleh masyarakat. Yang kedua, kewajiban pelaku profesi terhadap masyarakat. Nah, dalam mengembangkan iptek wajib mengutamakan kepentingan masyarakat di atas kepentingan pribadi. Yang ketiga, kewajiban pelaku profesi terhadap sesama pengemban profesi, yaitu wajib menghargai hasil, namun harus tanggap terhadap pengembangan iptek ilmuwan lain. Terus harus bersikap terbuka terhadap tanggapan, wajib saling membantu. Masih kewajiban pelaku profesi terhadap sesama pengemban profesi ilmiah selanjutnya adalah tidak menghalangi atau menghambat upaya pengembangan iptek yang dilakukan oleh ilmuwan lain. Kemudian berusaha meningkatkan prestasi akademis peserta didik sebagai generasi penerus dan meningkatkan hubungan dengan peserta didik atas dasar keakraban, kejujuran, rasa keadilan, serta menghargai pengabdian. Ini bagi yang organisasinya juga menyelenggarakan pelatihan ya, pendidikan dan pelatihan. Yang keempat adalah kewajiban pelaku profesi terhadap sesama umat manusia dan lingkungan hidup. Nah, jadi setiap pelaksanaan penelitian itu perlu diumumkan dan diterbitkan hasilnya. Wajib menghormati hak narasumber untuk disebutkan. Nanti uji hasilnya ini hanya dilakukan jika tujuannya untuk mendukung peri kehidupan, jika melibatkan makhluk hidup ya. Kemudian dalam menerapkan iptek wajib selalu memikirkan dampaknya terhadap umat manusia, masyarakat, dan lingkungan hidup. Nah, mengapa diperlukannya kode etik profesi? Tujuannya agar pelaku profesi tersebut dapat menjalankan tugas dan kewajiban serta memberikan pelayanan sebaik-baiknya pada pemakai jasa profesi. Selanjutnya juga dapat menjalankan profesinya dengan baik bagi dirinya sendiri, sesama pengemban profesi, masyarakat, serta lingkungan hidup. Tanggung jawab profesional tersebut dapat memupus tanggung jawab moral dan integritas seseorang. Nah, integritas ini berhubungan dengan sifat dasar yang dimiliki seseorang sebagai suatu keutuhan. Integritas moral menuntut seseorang di dalam menjalankan profesinya untuk tidak main kotor dan mengkhianati teman. Atau intinya integritas itu harus bersikap adil, ya, etis, kemudian berperilaku dengan baik. Nah, kemudian terkait dengan tanggung jawab moral, prinsip dasar dalam tanggung jawab moral yang terkait yaitu bertanggung jawab jika kerugian terjadi karena konsekuensi dari sesuatu yang kita lakukan. Kemudian bertanggung jawab jika kerugian terjadi karena kelalaian, dan bertanggung jawab jika kerugian terjadi karena kita mengetahui dan membiarkan orang lain melakukan sesuatu yang menimbulkan kerugian. Nah, di sini ada beberapa contoh ya untuk
kode etik yang terkait komputer yang dikeluarkan oleh SEI, Computer Ethics Institute. Di antaranya sini, sebaiknya menggunakan komputer itu tidak menyakitkan atau melukai orang lain, ya. Tidak melakukan intervensi, tidak mengintai, itu tidak kepo tanpa izin dan seterusnya, ya. Itu contoh kode etik. Ini terjemahan dari yang tadi, tidak pakai komputer untuk mencuri, jangan mengambil hasil intelektual, ini hak cipta, ya, itu, dan sebagainya. Silakan dipelajari. Ada beberapa contoh organisasi profesi internasional, diantaranya ada ACM, memiliki kode etik sendiri, ya. Ini Asosiasi Pendidikan dan Ilmu Komputasi Masyarakat, tuh ada kode etiknya. Kemudian ACM juga memiliki berbagai kode etik, ada yang berlaku umum, ya, contohnya seperti ini, berkontribusi kepada masyarakat dan seterusnya. Ada juga sesuai dengan keanggotaannya, ketertarikannya di bidang apa, apakah teknik komputer, sistem informasi, rekayasa perangkat lunak, dan sebagainya. Yang kedua adalah IEEE, ya, atau IEEE, Institute of Electrical and Electronic Engineer. Lembaga asosiasi profesi di sini tempat berkumpul tenaga ahli di bidang komputer. Jadi biasanya juga organisasi ini digunakan sebagai template untuk berbagai laporan penelitian hasil pengembangan sistem, ya. Terus juga digunakan sebagai standarisasi, dia membuat standarisasi, jadi standar-standar berhubungan dengan ilmu elektronika di sini, ya, rekayasa, telekomunikasi, jaringan komputer, kelistrikan, antariksa, dan elektronika. Itu bidang ilmu yang ditangani di IEEE. Ada kode etiknya juga seperti ini. Biasanya ya berhubungan dengan kode etik tadi, tanggung jawab profesi dan moral, ya. Menghindari konflik, jujur, menolak suap, dan sebagainya. Kemudian ada lagi, ini masih lanjutan kode etik IEEE, memperlakukan semua orang secara adil, ya. Jadi mengacu kepada prinsip keprofesionalismean, ya. Tuh. Ya. Ini kode etik umumnya menghindari untuk melukai orang lain, kemudian membantu rekan kerja. Nah, khusus untuk yang contoh nih, kode etik profesi bagi software engineering, ya, rekayasa perangkat lunak, sifatnya yang mengacu ke publik, mengacu ke klien, mengacu ke produk, mengacu ke tindakan ini keadilan, ya. Software engineer, jadi para profesional perekayasa atau programmer, ya, mungkin sistem programmer itu sebaiknya menjaga integritas dan independensi, jadi ketidakterkaitan terhadap lembaga tertentu, ya. Jadi harus sifatnya mementingkan, jadi tidak mementingkan kepentingan diri sendiri dan lembaganya, tapi harus mementingkan kepentingan umum, ya. Terus ada dari sisi manajemennya, profesinya, kolega, atau bagi diri sendiri. Ada lagi auditor SI, yaitu keanggotaan dari ISAKA, ya. Intinya sama, berhubungan dengan kemampuan sebagai seorang auditor, ya, yang paham untuk mengevaluasi sistem dan teknologi informasi.
Nah, ini ada beberapa kode etiknya, silakan dipelajari ya. Mulai dari menjaga privasi, mempertahankan kompetensi, menginformasikan kepada pihak, dan mendukung pendidikan profesional. Nah, demikian materi organisasi dan kode etik profesi. Semoga dapat bermanfaat.